Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik ternyata ya. Dulu Pak Ganjar dalam surveinya wah sangat naik sekali begitu ya. Bahkan tak terkalahkan begitu sejak kalau nggak salah sampai 3 tahun yang lalu begitu ya. Tapi akhirnya sekarang itu blunder bahwa ternyata Pak Ganjar akhirnya terjatuh juga begitu ya. Survei dari LSI elektabilitas Ganjar turun sejak Februari 2023 ya. Tak cuma karena Piala Dunia U20. Ini bukan menjadi alasan U20 begitu. Apalagi ditambah Piala Dunia U20 begitu. Jadi artinya bahwa publik sudah tahu mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak. Mana yang punya prestasi luar biasa dan mana yang tidak begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat kalkulasi politik Pak Ganjar ya tidak begitu diminati begitu. Karena apa? Karena di satu sisi Pak Ganjar itu memang dalam memimpin Jawa Tengah sudah dua periode begitu kan, tidak menunjukkan eksistensi keberhasilannya begitu. Ya bisa pencitraan, bisa sana sini walaupun sudah di-endorse oleh Pak Jokowi begitu ya. Tetapi sekarang sudah nasi menjadi bubur begitu ya. Akhirnya orang enggan untuk ngusung ya Pak Ganjar itu sendiri begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ada pro dan kontra begitu. Di mana-mana orang mau nyalon itu ditonjolkan adalah prestasi calonnya, bukan sibuk nyerang lain. Semua yang berbeda serang ya, ngatain pendukung Prabowo FPI, kadrun lah, ngatain pendukung Anies antek-antek Yaman lah. Gimana publik mau simpatik modelnya begitu? Ya bisa saja seperti itu begitu. Ya seorang kepala negara ya, seorang pemimpin ya boleh dikritik apapun begitu kan ya. Bahkan dihina pun kita harus menerima begitu. Sama dengan Anies Baswedan begitu dikritik sana sini ya santai-santai aja begitu ya. Ini dari catatanku yang ada tentang GP, selain karakter emosional memarahi petugas juga namanya disebut oleh Setia Novanto di sidang kasus Formula E, kasus EKTP. Dan bahkan belum lagi wadas kasus petani Dieng ya, semakin tingginya kemiskinan ya selama jabat gubernur Jawa Tengah. Akankah itu ya berpengaruh? Kita lihat saja bantuan dari dari Basnas saja sudah digitukan begitu sama Pak Ganjar begitu ya. Hal ini yang nggak bisa dilakukan oleh kubu sebelah ya Bang Andi ya, mereka hanya punya narasi kebencian untuk mendonggrade seseorang ya. Paling bagus kalau kampanye diundang ke kampus-kampus di depan mahasiswa dan profesor. Jika perlu undang perwakilan negara asing jadi tahu kemampuan ya juga dalam lobby-lobby internasional. Betul sekali begitu. Bahkan ya Pak Ganjar ya tidak punya lobby-lobby ke internasional. Masa ada nggak Pak Ganjar pernah diundang di ranah internasional begitu ya? Mau bicara apa mereka begitu? Ya namanya calon mesti punya lawan. Berusaha menang si lawan mesti menonjolkan kekurangannya. Lalu wajarlah ini semua itu ditunjukkan untuk mempengaruhi suara massa pemilih. Apalagi ya pemilih kita mayoritas ya orang yang tidak kritis, mudah untuk dipengaruhi. Betul sekali begitu. Dalam artian bahwa ketika melihat kalkulasi politik hari ini, Anies Baswedan itu sangat unggul begitu kan. Sangat unggul luar biasa jauh begitu. Dibaratkan Anies Baswedan itu pakai kereta cepat ya, buatan Jepang. Maaf ya, bukan buatan Cina, tapi buatan Jepang begitu ya. Sedangkan Pak Ganjar dengan yang lain ya, apalagi dengan Pak Prabowo, ibarat dia Pak masih pakai beca begitu kan. Jadi artinya jauh begitu kan ya, elektabilitasnya sangat jauh sekali begitu. Identitas kita itu menjadi seorang pemimpin ketika dia menjadi gubernur, membangun prestasinya apa, membangun di kepala daerah itu begitu. Ya infrastruktur yang ada begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen banyak sekali ada pro dan kontra di sini betul ya. Ini apa yang mau ditonjolkan gak ada prestasinya alias nol prestasi, cuma yang dipunyai mampu membuat gagal Piala Dunia U20 gagal. Ya begitulah kalau nyalonin dengan tujuan tertentu. Jangan-jangan kalau ditanya tujuan untuk menjadi seorang pemimpin nggak tahu dan nggak bisa jawab. Bisa saja seperti itu begitu. Betul-betul Bang, setuju. Semakin banjir fitnah dan banjir bacot elektabilitas Anies semakin naik ya. Buzzer busuk ya, bangsa ya harus segera dimusnahkan. Ini ada pro dan kontra begitu banyak sekali begitu ya. Tetapi walaupun Anies Baswedan diserang saat sini ya santai-santai aja begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya, survei LSI elektabilitas Ganjar turun sejak Februari 2023. Tak cuma karena Piala Dunia U20 begitu ya. Akhirnya mulai sejak kemarin itu sebenarnya sudah turun begitu. Tapi ada satu sisi lembaga survei yang mungkin tidak kredibel, mungkin asal-asalan, mungkin tergantung siapa sponsornya mereka. Ya banyak yang Pak Ganjar itu naik katanya begitu. Tetapi melihat di lapangan ya, apa prestasi Pak Ganjar sebenarnya begitu kan. Itu menjadi catatan penting untuk menjadi calon seorang presiden di situ begitu. Kalau tidak punya prestasi ngapain begitu kan? Loncat sana, loncat sini ya tahu sendiri seperti apa yang kita rasakan hari ini begitu. Jadi punya menjadi seorang pemimpin itu punya kapasitas yang luar biasa begitu. Tetapi mari kita ini baca terlebih dahulu, ini sangat menarik begitu kan. Dikutip dari Kompas ya. Karena ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini trennya ya Pak Ganjar ternyata turun hari ini begitu ya. Ini dikutip dari Kompas ya. Hasil jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI terhadap 3 kandidat calon presiden capres memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo turun dalam 3 bulan terakhir ya. Sebelum Piala Dunia itu sudah turun begitu, tapi lembaga survei yang lain masih pro terhadap Pak Ganjar begitu ya. Pada survei Januari 2023, Gubernur Jawa Tengah itu mengantongi elektabilitas ya elektoral 36,3%. Angka tersebut sedikit turun pada Februari 2023 menjadi 35,0%. Pada survei April 2023, elektabilitas Ganjar merosot signifikan sekitar 8,1% menjadi 26,9% ya. Jadi, meskipun di angka absolutnya tidak signifikan secara statistik ya, tapi ada kecenderungan rupanya itu makin menurun sekarang, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam rilis survei daring ya. Bahkan menurut Jayadi ada sejumlah faktor yang menyebabkan elektabilitas Ganjar merosot. Salah satunya sinyal dukungan dan endorsement yang berulang kali dimunculkan Presiden Joko Widodo terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ya, memang sebelumnya Ganjar dicitrakan sebagai sosok penerus Jokowi. Pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu disebut-sebut bakal memberikan dukungan buat politisi PDP Perjuangan itu. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini banyak yang kecewa hari ini pendukung-pendukung di 2019 terhadap Pak Prabowo begitu kan. Banyak yang beralih kepada Anies Baswedan. Karena di satu sisi menjadi koalisi itu tiba-tiba dia gabung ke pemerintahan. Ya sebenarnya sah-sah aja begitu. Tapi menurut kalkulasi politik itu akan justru ya melemah ya dari dukungan-dukungan itu begitu. Ya bisa saja nanti ya karena ini politik masih dinamis begitu ya. Tetapi lihat saja nanti perkembangannya di publik begitu ya. Tetapi namun di sini disebutkan bahwa kerapnya Prabowo di-endorse Jokowi sebagian masa presiden ya perlahan mulai berpindah kepada Prabowo, tak lagi semata-mata di pihak Ganjar. Ini diperkuat dengan temuan survei LSI yang memperlihatkan bahwa publik yang puas terhadap kinerja kepala negara cenderung mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar. Bahkan kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah kita menjadi undecided voter atau lalu sebagian ke Prabowo, sebagian ke Anies Baswedan, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Ya, mengapa tidak mau pindah di situ? Karena Pak Ganjar tidak punya prestasi apa-apa, membangun 2 periode yang ada di Jawa Tengah ya seperti itu begitu, angka kemiskinan, wadas, terus kemudian banjir ya. Ini menjadi catatan penting. Ya, mau gimana lagi mau calon presiden tapi tidak punya prestasi, apalagi tidak punya partai. Kan begitu logika kita begitu. Jadi sudah terlihat bahwa ya walaupun Pak Jokowi mati-matian mengendorse Pak Ganjar sana sini begitu kan, tapi ya tetap anjlok. Publik yang menentukan ini semua begitu ya. Selain itu, menurut Jayadi, anjloknya elektoral Ganjar juga disebabkan karena batalnya gelaran Piala Dunia U20 di tanah air. Oleh publik, Ganjar dinilai menjadi salah satu penyebab Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena sempat lantang menolak keikutsertaan timnas Israel. Bahkan dilanjut dengan peristiwa kekecewaan Piala Dunia, maka klub itu ya suara Ganjar menurun, kata Jayadi. Bahkan pada saat bersamaan elektabilitas Prabowo Subianto mengalami kenaikan pada Januari 2023, elektoral Menteri Pertahanan itu sebesar 23,2%. Lalu naik menjadi 26,7% dan Februari 2003 dan melonjak ya menjadi 30,3%.
Raih preelektoral itu mendapatkan Prabowo sebagai kandidat capres di urutan nomor 1 menggeser nama Ganjar. Sementara itu di urutan ketiga ada sosok Anies Baswedan yang elektabilitasnya juga sedikit mengalami kenaikan. Di tingkat elektoral, Anies Baswedan Januari 2023 sebesar 24,62%, lalu menurun ya sekitar 24% ya. Dan bahkan Februari itu naik menjadi 25,3% pada April 2023. Artinya kalau kita bandingkan dengan Ganjar, ya sebenarnya Pak Ganjar di posisi ketiga begitu, turunnya kan sangat drastis begitu. Artinya Anies Baswedan bisa jadi ya dia pertama, tapi oke lah, tidak menjadi masalah, kita harus hargai itu karena memang survei-survei kita sudah tahu begitu ya. Bahkan di tingkat elektoral Anies pada Januari 2023 itu naik begitu kan ya, 25,3%. Adapun survei ini digelar pada 31 Maret ya, 4 April 2023, melibatkan 1.229 responden yang dipilih secara acak. Survei ini dilakukan melalui wawancara ya, lewat telepon ya. Dengan metode tersebut margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Artinya ya meski seperti itu ya, dalam hal ini ya kemudian boleh saja begitu kan, dalam artian bahwa ya Pak Ganjar sudah tidak layak lagi begitu di situ, melihat situasi dan perkembangannya begitu. Karena apa? Karena di satu sisi orang akan melihat siapa Pak Ganjar di situ. Sudah mulai tenggelam hal ini. Pendukung-pendukungnya sudah banyak beralih kepada Pak Prabowo, ada yang beralih kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Para buzzer juga kebingungan sekarang. Para cebong dan buzzer juga kebingungan mana yang mau didukung begitu. Mau tidak mau yang dulu Pak Prabowo dikatakan kadrun dan sekarang itu masuk dalam kubu itu begitu. Atau jangan-jangan mendukung Anies Baswedan lebih aman kan begitu logikanya gitu. Ini sangat kacau sekali ya para buzzer dan cebong, lalu kemudian memberikan narasi kepada yang baik kepada Pak Ganjar. Padahal ya pernyataannya dan sikap dan bahkan ya apa yang dilakukan Pak Ganjar nol begitu, nol prestasi, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.